Bab 62, Kekuatan Kuil Kekosongan Besar. Jelas bahwa upacara akbar telah mencapai tahap penting sebelum kuil kekosongan besar datang. Lu Yao melihat sekelilingnya tetapi tidak bisa melihat Zhao Yu. Namun, dia yakin Zhao Yu berada di altar suci karena para biksu dari kuil kekosongan besar, sekte benar, sekte kejelasan, dan kuil iblis ada di sini. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di wajah Yuan kecil saat ini. Dia menyukai keributan itu. Dia melihat sekeliling tanpa rasa takut. Ketika Lu Yao masih mengamati sekelilingnya, seseorang berjalan ke arahnya. "Pak Tua, Anda harus mundur beberapa langkah." "Jiang Aijian?" Lu Yao tidak bisa berkata-kata. Sepertinya rumor tentang obsesi patologis orang ini dengan pedang benar adanya. Namun, bagi beberapa orang yang sangat mencintai hidupnya, tidak disangka bahwa dia akan datang ke altar suci. Jiang Aijian melirik para pembudidaya di alun-alun altar suci yang memiliki ekspresi masam di wajah mereka sebelum dia berkata, "Tuan Tua, jika bukan karena pedang Anda, saya tidak akan datang ke tempat yang tidak masuk akal ini." Ekspresi wajah Lu Yao tenang, dan dia tidak berkenan menjawab Jiang Aijian. Dia memandang Kong Xuan, biksu, yang turun di tengah alun-alun. Jiang Aijian berkata dengan nada berbisik, "Kamu harus pergi sekarang selagi kamu masih memiliki kesempatan untuk melakukannya." "HM?" Lu Yao merasa curiga dengan peringatan Jiang Aijian. Dia merasa bahwa Jiang Aijian tidak menceritakan semua yang dia ketahui. Jiang Aijian melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan lembut, "Sebentar lagi, para bikhu ini akan menyegel altar suci." "Tuan Tua, altar suci hanyalah kepura-puraan, dan putri suci adalah umpan." Lu Yao merasa skeptis. Dia bertanya dengan wajah lurus, "Bagaimana kamu tahu ini jebakan? Jika kamu menjual pedangmu padaku, aku akan memberitahumu. Kamu hanya berada di tahap tengah alam pemadatan rasa, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu tidak pergi sekarang." Dia melihat matahari terbenam sambil terus berkata, "Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup." Lu Yao menganggap kata-kata Jiang Aijian lucu. Dia mengelus janggutnya dan bertanya, "Kupikir kamu ingin aku mati?" "Tidak, tidak, tidak. Aku menghargai hidup di atas segalanya. Aku ingin sekali mendapatkan pedang itu, tapi orang yang benar harus mendapatkan pedang itu dengan cara yang benar." "Lihatlah ke sekelilingmu," Jiang Aijian menunjuk ke kiri dan baik. Dia mendecakkan lidahnya sembari menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka semua terlihat seperti berumur pendek." "Kamu orang baik, Pak Tua. Orang baik harus berumur panjang." "Saya orang baik?" Lu Yao sedikit terkejut dengan pujian ini. Jiang Aijian berkata sambil tersenyum, "Pedang itu adalah harta karun. Sebagai pemiliknya, saya yakin Anda tidak akan memiliki karakter yang buruk." "Logika macam apa ini?" Lu Yao mengelus jenggotnya dan berkata, "Ada begitu banyak elit di sini. Bisakah kuil kekosongan besar menangani mereka?" Jiang Aijian menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah sekte benar dan sekte kejelasan. Dia berkata, "Pak Tua, lihat lebih dekat. Para tetua dari sekte kebenaran dan kejelasan tidak ada di sini. Hanya kursi ketiga dari kuil iblis yang ada di sini. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa." Ketika Lu Zuo melihat kedua bendera itu, dia benar-benar menemukan bahwa banyak kursi kosong. Jiang Aijian berkata dengan cemberut, "Mereka ditahan oleh para elit. Mereka akan beruntung untuk tetap menjaga kepala, apalagi datang ke altar suci." Lu Yao menatap Jiang Aijian dengan datar. Orang ini tampaknya memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi. Tidak heran dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia kultivasi. Sementara itu, di tengah altar suci, Kong Xuan membungkuk pada murid-murid dari sekte benar yang melakukan kerusuhan sebelum dia mengangkat tangannya dan berkata, "Zhao Yu adalah penjahat dari paviliun langit jahat. Dia menanggung banyak dosa. Beberapa tahun lalu, Tuan Kongming telah kehilangan nyawanya di tangannya. Kuil kekosongan besar akan membawanya untuk membiarkan Buddha membersihkannya dari dosa-dosanya sehingga dia bisa bereinkarnasi sebagai manusia." Murid sekte lurus bangkit dan membalas dengan marah, "Iblis wanita adalah musuh publik dari jalan mulia. Kuil kekosongan besar tidak pernah peduli tentang hal-hal ini, namun, Anda tiba-tiba muncul dan memenuhi telinga kami dengan tindakan belas kasihan yang Anda maksudkan? Inilah yang saya pikirkan tentang semua ini." Dia meludah ke tanah segera setelah dia selesai berbicara. Melihat ini, para pembudidaya dari sekte lurus tertawa terbahak-bahak. Namun, orang-orang dari kuil Vien tetap diam.
Lu Zuo melihat sekeliling. Kursi kedua kuil Vian, Zuo Shinchan, dibunuh olehnya. Karena alasan ini, mereka membenci pavilion langit jahat. Itu logis bagi mereka untuk mengalihkan kesalahan kepada Xiaoyu. Dia terkejut kuil Vian telah mengirim kursi ketiga mereka ke sini kali ini. Dia tidak mengenal orang ini dan belum pernah melihat orang ini dalam ingatannya juga. Mungkin, orang ini terlalu remeh untuk diperhatikan oleh Ji Tiandao. Sementara itu, Kong Xuan, sang biksu, tidak terlihat marah. Dia hanya melihat sekelilingnya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, biksu tua ini tidak datang ke sini untuk meminta persetujuan Anda, para dermawan yang terhormat. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda tentang keputusan ini. Kuil kekosongan besar harus mengambil penjahat pavilion langit jahat, Xiaoyu, pergi. Sesosok tiba-tiba melompat ke depan dari jajaran jalan mulia. Nah, kalau begitu kamu harus membawanya dengan paksa. Pedang panjang berkilau di tangannya saat dia melepaskan pedang Qi di sekitarnya. Kerumunan terengah-engah karena serangan mendadak ini. Jiang Aijian melirik sosok itu dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, hanya umpan meriam yang membuang nyawanya. Meditasi darani yang agung melemahkan dan mengintimidasi targetnya. Dengan Qi darah yang kacau dari orang-orang ini, saya akan bertepuk tangan jika mereka bahkan mampu melepaskan 30% dari kekuatan mereka. Lu Yo menyaksikan prosesnya dengan tenang. Jika ini tidak melibatkan Xiaoyu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di sisi lain, Yuaner kecil semakin bersemangat dengan perkembangan baru ini. Dia bertepuk tangan bersama dengan murid-murid sekte lurus. Sepertinya dia juga seorang kultivator dari Jalan Mulia. Pada saat ini, kultivator yang melompat ke depan mengirimkan gelombang pedang Qi ke arah Xuan Kong. Ada desas-desus di udara saat kasaya Xuan Kong berkilauan dengan emas. Dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi 10 kaki. Arhat Golden Body? Bang! Sebuah ledakan keras terdengar di udara saat pembudidaya itu ditepis oleh tubuh emas Arhat. Pembudidaya membalik di udara dan hampir kehilangan pijakan ketika dia mendarat. Pedang di tangannya masih berdengung karena benturan, dan lengannya mati rasa. Kong Xuan mengulurkan satu tangan, berdiri diam, saat dia berkata tanpa emosi, wahai dermawan, mengapa ada kebutuhan untuk marah? Penjahat itu berasal dari pavilion langit jahat. Anda semua telah berjuang dan kalah melawan penjahat tua bersama dengan 10 dewa baru lahir para elit kesengsaraan alam. Bahkan Master Sekte Pedang Surgawi Luo Changfeng meninggal dengan kematian yang mengerikan. Hanya dengan menyerahkan iblis wanita ini ke kuil kekosongan besar semua orang akan tetap aman. Dengan kata lain, Kong Xuan berarti jika Ji Tiandao datang, berapa banyak dari mereka yang mampu menghentikan Ji Tiandao? Mulutmu menjijikkan, keledai botak. Jika Jalan Mulia tidak bisa menahannya, apa yang membuatmu berpikir kuil kekosongan besar bisa? Ekspresi Kong Xuan tetap tenang saat dia berkata perlahan. Kepala biara telah berkultivasi dalam pengasingan selama seabad dan telah meningkatkan basis kultivasinya secara luar biasa. Kita bisa menghadapi penjahat tua itu. Kata-kata Kong Xuan mirip dengan batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menyebabkan semua orang yang hadir di alun-alun altar suci menjadi keributan. Banyak dari mereka bahkan memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa kuil kehampaan agung, Kong Yuan adalah biksu dewa 6 daun tubuh emas seabad yang lalu. Mereka tidak berharap dia berkultivasi dalam pengasingan selama ini. Seseorang dari Clarity Sect berdiri dan membungkuk saat dia menangkupkan kedua tangannya di Kong Xuan. Jika Tuan Kong Yuan dapat menangani penjahat tua dari pavilion langit jahat, Sekte Kejelasan setuju untuk menyerahkan iblis wanita, Xiaoyu, ke kuil kekosongan besar. Orang-orang dari Jalan Mulia tercengang. Sekte Kejelasan dan Sekte Benar memiliki garis keturunan yang sama. Namun, orang yang bertanggung jawab tidak ada saat ini. Jika mereka setuju dengan ini, bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka sendiri kepada murid-murid yang sudah mati? Mereka tidak bisa memutuskan. Kong Xuan mengangguk. Biksu tua ini berterima kasih kepada para dermawan dari Clarity Sect. Kuil kekosongan besar pasti tidak akan mengecewakanmu. Kami pasti akan mereformasi penjahat itu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari belakang Kong Xuan. Anda harus meminta izin saya jika Anda ingin membawa pergi Xiaoyu. Kong Xuan berbalik untuk menghadap kuil Vian. Biksu tua ini mengatakan kunjungan ini tidak dimaksudkan sebagai negosiasi. Saya hanya di sini untuk memberitahu Anda tentang keputusan ini. Dia berbicara dengan lembut, tetapi itu merusak saraf para pendengar.
Kursi ketiga kuil iblis mengangkat alisnya saat dia berkata dengan dingin, sungguh keledai botak yang suci. Kuil kekosongan besar dengan jelas merencanakan ini dan melemparkan meditasi Dharani Agung di sekitar altar suci. Anda berani bertindak seolah-olah Anda layak mengelola keadilan saat Anda memainkan trik seperti ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kuil kekosongan besar selalu mengklaim bahwa itu memandang semua kehidupan secara setara tanpa membedakan yang benar dari yang jahat. Itu juga tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi. Tidakkah ada yang lebih baik untuk kamu lakukan hari ini? Kong Xuan menegakkan lengan kanannya. Duan-duan, apakah Anda akan menghentikan biksu tua ini? Biksu celaka? Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Kursi ketiga dari kuil Vian melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya berjubah hitam melompat keluar dari belakangnya ke alun-alun. Kong Xuan berdiri dengan tenang dengan tangan kanan terulur saat menghadapi pendatang baru yang bermusuhan. Dia tidak tampak cemas, dan sikapnya tidak seperti Buddha atau sombong. Arhat Golden Body. Tubuh emas setinggi 20 kaki memancarkan energi yang sangat besar saat kasaya berkibar di udara. Jiang Aijian kaget saat melihat ini. Tubuh emas Arhat setara dengan avatar 2 daun dari alam kesengsaraan baru lahir. Keledai botak ini bukan biksu biasa. Tuan tua, cepat pindah ke belakang. Kuil Vian jelas telah dipersiapkan. Jika keledai botak itu menggunakan tanda Zen, kamu pasti akan terpengaruh karena kamu hanya di alam pemadatan Sens. Saat dia berbicara, dia menarik lengan Luyo untuk menarik Luyo ke belakang.